sama narasumber kita yang paling cantik di bangsa ini. Nah, kita bakalan sharing, bakalan nanya juga ke Ibu bagaimana pengalamannya sehari-hari di Makassar dan bagaimana apa motivasinya untuk kita semua. Nah, sebelum itu mungkin kita perkenalan diri aja ya Bu, dari saya dulu. Perkenalkan, saya Rani Trinanda dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat. Lanjut Bu. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Nama Ibu Marnieti, mengajar di SMA Yayasan Dhamma Bakti Lubuk Alung. Kemudian tinggal di Perumahan Bumi Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Tinggal di Korong Kansai sudah sekitar 28 tahun, sudah cukup lama karena Ibu tinggal pas yang pertama dulu, rumahnya yang pertama dijual. Kemudian untuk kegiatan di Korong Kasai ini, karena Korong Kasai termasuk nih perumahan Bumi Kasai ini adalah salah satu perumahan yang terus dilanda banjir dan tiap ada hujan kita ada cemas. Jadi dari dulu pertamanya kita juga sudah berusaha menjadikan perumahan ini terbebas dari banjir. Tadi sampai sekarang masih saja juga seperti itu. Kemudian Ibu di Korong Kasai pernah di Nagari Kasang pernah menjadi ketua LPM. LPM lembaga pemberdayaan masyarakat di Nagari Kasang, satu-satunya perempuan yang di waktu itu masih 63 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Alhamdulillah, karena Ibu merasa seorang perempuan itu bukan hanya bisa diam di rumah, masih bisa melakukan apa yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu kalau prinsipnya itu. Kemudian menjadi pengurus PKK baik di Korong, di Nagari, kecamatan sampai ke Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian juga di bidang agama, Ibu juga adalah salah satu pengurus Majelis Taklim PKMT Kabupaten Padang Pariaman, kecamatan juga Nagari, sampai juga menjadi pengurus di salah satu masjid yang ada di Korong Kasai ini. Kemudian apa lagi ya? Tanya lagi yang ada dulu PMPM, Ibu adalah salah satu BKN, Badan Koordinasi Antar Nagari, yang itu untuk mengurus di kecamatan letaknya untuk mengurus keuangan dari PMPM tersebut. Dan alhamdulillah itu juga berjalan dengan baik. Kemudian Ibu Bapak adalah dulu mantan wali Korong juga di Korong Kasai ini. Jadi mantan Ibu wali Korong. Iya, mantan Ibu wali Korong juga. Ya begitulah mungkin perkenalan Ibu sehari-hari. Yang penting bagi Ibu sekarang kegiatan itu adalah kegiatan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, apalagi untuk kaum perempuannya. Karena Ibu berusaha menjadikan kaum perempuan yang ada di Korong Kasai, apalagi di Nagari Kasang ini maju sehingga ujungnya sejahteralah masyarakat kita. Seperti itu. Sangat banyak pengalaman Ibu di masyarakat, dari ketua LPM, ketua PKK, dan ikut agama juga. Nah, sebelumnya Ibu, saya dan teman mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau kesini berbagi dan sharing sama kami. Ibu, langsung saja intinya. Kan saya dinanya Ibu, bagaimana Ibu mengatur waktu atau pikiran Ibu dalam kegiatan Ibu yang bisa dibilang sangat banyak gitu. Kalau untuk mengatur waktu, karena jujur Ibu adalah seorang PNS, abdi negara juga, jadi harus mendidik anak-anak. Tapi bagi Ibu sebetulnya begini, kalau untuk mengatur waktu kita bisa melakukannya. Memang ada misalnya yang emergensi atau apa, kita bisa melakukannya itu terlebih dahulu tanpa meninggalkan tugas wajib kita sebagai PNS gitu, atau sebagai guru gitu. Sebagai ibu rumah tangga juga. Walaupun kadang-kadang terlihat repot, tetapi karena kita merasa ikhlas menjalani, kemudian lelah itu kita jadikan lillah, jadi bahagia aja gitu. Yang penting kita bahagia dalam menjalaninya gitu. Kan dari Ibu tuh banyak pengalamannya itu Bu.
Saya ingin nanya juga Bu, pengalaman menarik selama Ibu bekerja sebagai PNS atau yang lainnya itu apa ya Bu? Bisa diceritakan? Kalau pengalaman yang sangat menarik itu, Ibu kan pernah menjadi pengurus PKK di kabupaten. Kebetulan yang Ibu untuk pembinaan itu jauh-jauh ke daerah-daerah, misalnya Empat Koto Amal, Sungai Beringin, yang lain itu. Kemudian ketika kita melihat ke sana, ternyata kita sebetulnya bangga dengan masyarakat itu, dia lebih peduli dengan lingkungannya, kemudian mereka itu mau kok mengeluarkan uang tanpa berpikir ini uangnya sia-sia. Jadi Ibu sangat senang sekali karena antusias dari orang-orang itu untuk pembangunan negeri, membangun negeri sendiri, kemudian motivasi dari dirinya untuk maju. Kadang-kadang kan mohon maaf, ada juga di suatu daerah mungkin yang agak sudah ke udah ke kota-kotaan gitu, merasa untuk apa sih ini kegiatan mubazir, ongkosnya uang kita nggak diganti segala macam. Nah itu membuat mereka merasa itu sia-sia. Padahal kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Ya, pasti ada hikmahnya atau ikban yang bisa kita ambil dari hal itu gitu. Jadi Ibu berusaha mendorong, karena Ibu katakan kepada ibu-ibu itu, ayo jangan pikirkan dulu kita nggak dapat uang dari situ, jangan pikirkan itu. Kenapa? Karena ingat, kita menjalin silaturahmi aja itu disuruh Allah, karena katanya kalau kita sering menjalin hubungan silaturahim, rezeki kita berlimpah, kemudian kita diberi kesehatan. Nah dari situ kita ngambil. Kalau misalnya rezeki berlimpah, misalnya Rani kenal sama Ibu, ya. Kemudian ketika kita mengadakan kegiatan, Rani kenal sama Ibu. Ternyata Rani punya skill yang tidak diketahui oleh orang lain, iya kan? Nah waktu itulah Ibu melihat ini ada skill keterampilan yang bisa kita jual. Oh, Ibu bantu memasarkannya oleh link atau teman-teman Ibu. Katakan Rani bisa memasarkan, iya. Jadi berusaha Ibu selalu memotivasi kawan-kawan, ibu-ibu yang lain itu supaya mau kita bergerak di dalam masyarakat. Jangan pikirkan pemasukan yang terlebih dahulu, ya, karena itu semuanya Allah yang mengatur. Iya. Yang Bu, kan Ibu juga ikut PKK di Korongkasai. Bisa dibilang juga Korongkasai ini sudah hampir ke kota-kotaan lah gitu ya, Bu. Ya. Nah, bagaimana sih Ibu menghadapi warga Korongkasai ini dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri? Kita lihat memang sebuah komplek itu memang banyak ya, karena banyak manusia yang datang dari berbagai wilayah ya, berarti berbeda-beda pula cara, budaya dan segala macamnya. Nah di sini kita melihat memberikan di sini tidak perlu kita paksakan, tapi kita berbuat terlebih dahulu, kita lakukan sesuatu yang menurut orang itu mustahil atau apa gitu, tapi kita berusaha membawa beberapa orang yang mau bekerja sama kita lakukan. Insya Allah nanti kita setelah kita berbuat nampak sama kawan-kawan, misalnya seperti ada kegiatan buat taman kemarin itu ya. Nah taman itu sebetulnya kan diprogram oleh kelompok PKK Korongkasai gitu kan. Nah dengan adanya taman-taman ini, ibu-ibu itu berpihak, kita memberikan daya saing ya, memberikan persaingan sehat ya antar RT yang satu dengan RT yang lain. Akhirnya dengan itu mereka tersentuh, mereka mau melakukannya. Jadi kita ambillah dulu ibu-ibunya, kita himpun, kita lakukan pembinaan, terus kita buat ini. Walaupun misalnya banyak uang ini, ternyata mereka mau, karena dia hasilnya bagus ya gitu. Akhirnya mereka mau, dan salah satunya di RT 03 kita punya rupon. Kita tahu membuat sebuah rumah pohon itu tidak sedikit ya. Alhamdulillah kita buat di grup RT atau di grup ibu-ibu PKK misalnya segala macam. Mereka mau menyumbang dengan ikhlas karena memang ada nampak bagi mereka gitu, keindahan lingkungan gitu kan. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik gitu. Berarti masyarakat itu harus diajak dulu ya Pak, sudah ada manfaatnya, mereka ikut menyumbang atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu, dalam kegiatan masyarakat ini
tentu ada tantangan tersendiri bagi Ya. Ibu. Nah, bolehkah Ibu sering-sering itu kami bagaimana cara kami menghadapi tantangan itu sebagai generasi muda selanjutnya? Jadi begini, Rani, kita tahu dalam hidup ini pasti ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan yang seperti itu, kita menonton ya kehidupan. Kalau kehidupan kita menonton hambar jadinya kan, dan hasilnya juga tidak semanis yang kalau ada tantangan-tantangan itu. Nah, dunia ini memang penuh dengan tantangan, seperti kata orang, dunia sandiwara gitu ya. Di dalamnya ada hal-hal yang kita lihat mungkin membuat kita sakit hati, terpuruk ya, itu pasti ada ya, semuanya pasti ada ya, karena itu adalah alamiah sekali gitu kan. Tetapi di sini bagaimana kita melihat tantangan itu sebuah menjadi permasalahan, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, itulah yang harus kita lihat, bahwa kita dengan adanya tantangan-tantangan seperti itu, harusnya kita lebih maju, jangan mau terpuruk, karena itu adalah sebuah pilihan bagi kita ya, pilihan untuk hidup kita, karena hidup ini memang kita harus memilih, sebab setiap orang boleh dikatakan tidak sama potensi yang ada ya. Berarti Rani misalnya, Rani harus menggali loh potensi yang ada pada Rani terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kami sudah menggali, pasti kita akan sulit sekali ya, saya suka itu, tapi sulit. Nah, yang sulit itu yang harus kita kejar. Bagaimana kita memotivasi diri kita? Karena kalau menurut Ibu, kita tidak akan pernah maju, tidak akan pernah sukses kalau hanya mengandalkan dari orang-orang saja. Pasti diri kita yang terlebih dahulu yang memotivasi diri kita ya. Nah, jadi Ibu berharapnya seperti itu. Jadi tantangan itu kita ambil, jangan mau duduk di zona aman saja. Kadang orang kan ini sudah, oh saya sudah aman loh, sudah tenang di sini. Nah, kita tidak akan pernah maju, ya kan? Kalau kita stuck aja di sana aja, kita berdiri di sana saja. Nah, sekarang apalagi kalian generasi muda, kalau Ibu mau mau ngasih saran, ya kejar itu yang sulit-sulit itu dulu terlebih dahulu. Kita lihat, oh saya mau seperti itu gitu. Jadi niat kita untuk mengembangkan diri ya. Jadi harus dari diri sendiri maju gitu. Iya, dari diri sendiri aja ingin maju. Jadi bisa lihat kegiatan-kegiatan itu, kita masuki aja, kita masuki. Biasa nanti ada terjadi permasalahan-permasalahan, itu kan mewarnai kehidupan kita. Kalau nggak ada yang bermasalah, nggak berwarna, kita menonton saja. Jadi kalau menurut Ibu lebih enak, lebih suka kalian itu yang punya tantangan ya. Tantangan untuk supaya lebih mau maju lagi. Harusnya aku minum dulu. Iya, makasih Rani juga minum ya. Terima kasih banyak. Nah, ini kakak sekarang kan kita lihat kuliah kerja nyata. Nah, sekarang kita lihat itu apa yang kalian dapat di perguruan tinggi, nanti kita kembangkan di masyarakat. Kadang-kadang tidak sesuai loh apa yang kita dapat itu dengan apa yang ada di masyarakat, karena yang praktek dengan teori itu kadang-kadang memang berbeda. Makanya kita melihat sekarang harusnya memang diperpanjanglah sedikit hendaknya yang praktek di masyarakat ini gitu. Jangan hanya fokus pada teori aja. Iya, jangan fokus kepada teori aja. Jadi kita berharapnya seperti itu. Jadi ada nampak sama kita kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, yang bisa mengembangkan diri kita. Jadi pengembangan diri itu sangat penting sekali sebenarnya sama Ibu. Kalau kita mahasiswanya Bu, kan kita masih fase-fase bingung Bu. Ya. Kita mau kemana, Mencari seperti jati gimana diri, ya, ya. itu gitu Bu. Nah, dalam pencarian jati diri itu ada nggak Bu saran untuk kami gitu Bu, untuk berkembang juga di masyarakat gitu kan? Kita ketahui kadang masyarakat ini sifatnya beda-beda, kadang ada yang mau menerima, kadang ada yang sangat menolak gitu Ya. Jadi kira-kira kita sebagai generasi muda ini menghadapi masyarakat itu bagaimana Bu? Nah, jadi kata Ibu tadi kan kita gali potensi yang ada dalam diri kita. Karena orang yang satu, misalnya Rani
Rani, ada tuh lagi namanya dia kan. Iya, dia. Nah, iya dia kan itu punya potensi yang berbeda. Nah, kita kenali diri kita dulu, kita gali potensi yang ada pada diri kita. Nah, untuk menggali potensi diri kita itu, mungkin ibu nyarankan ada kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat. Memang ada karang taruna, ada perkumpulan seni, olahraga dan lain-lain. Kenapa tidak kita masuki? Nah, kita masuki itu dulu. Nah, nanti di sana akan terlihat saya ini kayaknya lebih suka potensi saya di bidang ini loh, ya kan? Nah, dari sana kita tahu potensi kita. Potensi yang ada pada kita inilah yang harus kita gali. Ya, harus kita gali. Depannya itu harus kita Cari tahu terus dan iya, kita cari tahu terus. Karena kalau kita tidak cari tahu, kita setengah-setengah. Soalnya kalau setengah-setengah itu tetap tidak ada hasilnya yang bagus ya. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang sulit dan segala macam. Dengan tantangan jatuh bangun kata orang, itu hasilnya pasti manis. Bahkan kata orang gini, proses itu tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Jadi kalian harus carilah, galilah potensi itu datangnya dari Allah. Karena sebetulnya tupoksi kita dalam hidupnya hanya dua. Yang pertama hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah. Yang kedua hablum minannas, hubungan kita dengan manusia sekitar kita. Gimana? Mungkin pada kesempatan kali ini dan hari ini sering-sering kita sampai di sini teman-teman. Tidak terasa waktu kita sudah cukup lama juga. Nah, pada closing statement ini saya ingin meminta motivasi atau saran dari ibu untuk teman-teman di rumah gitu. Jadi kalau saran dari ibu untuk anak-anak ibu semuanya seperti ini aja. Kalian kenali diri kalian, kalian ciptakan kebahagiaan untuk diri kalian sendiri. Kemudian kebahagiaan itu kalian sebar dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dengan apa? Dengan berpikiran positif. Iya, kalau kita sudah berpikiran positif, kita akan mudah bergaul dengan orang-orang dan insya Allah semuanya berjalan lancar. Kalau kita sudah menyerahkannya kepada yang satu, insya Allah Allah juga akan Allah akan memberikan memudahkan jalan bagi kita untuk menuju apa yang kita cita-citakan. Ya, jadi ciptakanlah kebahagiaan itu untuk diri kita dan untuk orang yang ada di sekitar kita. Ibu sudah menjelaskan banyak lebar nih. Nah, untuknya sendiri saya mendapatkan kesimpulan itu yang pertama, dalam menghadapi tantangan kita harus terus menghadapi, karena dari tantangan itu kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, kita harus menggali potensi kita sendiri untuk mengembangkannya di diri kita sendiri maupun di lingkungan, dan cari juga kebahagiaan kita sendiri agar kita dapat menemukan potensi kita sendiri dan memaksimalkannya untuk kita maupun masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, dan untuk kesempatan yang kali kita akan jumpa lagi atau sering-sering lagi. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan juga sering-sering yang bersama kami. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.